kasih Tuhan, seperti yang kami nyanyikan pada pagi hari ini, kami buka hati, membiarkan Tuhan menjamah setiap kami ya Tuhan. Terlebih hati kami, terlebih pikiran kami ya Tuhan. Karena Engkau mengetahui setiap hati dan pikiran kami. Dan kami rindu Tuhan Engkau yang menjamahnya ya Tuhan. Sehingga biarlah firman-Mu yang akan mengobrak-abrik segala pikiran, segala hati yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah digantikan pada pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati untuk Engkau jamah ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih buat hamba-hambanya. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Baik saudara-saudara, selamat pagi, shalom semuanya. Haleluya. Semuanya sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini yang menjadi khotbah saya pada pagi hari ini adalah dengan judul Biblical Paradigm. Paradigma Alkitabiah. Oke. Ini adalah menjadi tema kita pada bulan ini, paradigma yang baru, new paradigm, paradigma yang baru, biblical paradigm. Tadi pagi hambanya, Pastor Daniel bicara tentang memiliki paradigma yang baru sebagai seorang yang dewasa rohani, harusnya berbeda waktu masih kanak-kanak. Oke, nah pada hari ini, saat ini saya akan bicara mengenai biblical paradigm. Bapak Ibu kita lihat dulu, kita belajar sama-sama dulu tentang paradigm atau paradigma itu apa. Paradigma kita lihat, saya ambil kutip pada hari ini. Kliknya apa nih? Oh iya, oke. Ya, oke. Semoga terbaca ya, semoga terbaca. Paradigm dari Wikipedia dan dari Merriam-Webster, dari Cambridge University Dictionary kurang lebih mirip. Nah, tapi saya ambil yang ini aja, yang lebih baik juga untuk menggambarkannya ya. Dan saya juga ambil dari KBBI seperti biasa ya, supaya resmi, official dictionary dari bahasa Indonesia. Paradigm itu kita fokus saja ya, karena waktu nggak usah banyak-banyak. Kita lihat yang sudah highlight saja, yaitu paradigm bicara mengenai set of concepts or thought patterns ya. Jadi set of concepts berarti paradigm itu atau paradigma itu adalah dibentuk oleh begitu banyak hal, konsep-konsep di dalam pikiran kita. Membentuk begitu banyak menjadi sebuah paradigma ketika kita menerima berbagai konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran atau filosofi-filosofi ya, atau nilai-nilai, oke, atau pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang akhirnya itu membentuk suatu paradigma bagi kita gitu ya. Dan kalau KBBI mengatakan itu bicara mengenai kerangka berpikir, cara berpikir, walaupun agak berbeda ya pengertiannya. Tetapi saya melihat bahwa yang lebih tepat memang juga dalam hal ini saya mau bicara tentang set of concept or thought patterns gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sadar atau tidak, tadi pagi juga hambanya sudah menyampaikan bahwa semua kelakuan kita, perbuatan kita, perkataan kita itu dipengaruhi oleh apa yang menjadi paradigma kita. Tadi pagi sudah disampaikan. Nah, betul sekali saudara-saudara bahwa set of concept yang ada dalam diri kita atau thought patterns, pola-pola berpikir yang sudah membentuk kita itu mempengaruhi kita. Misalnya saja ada begitu banyak pemikiran yang mungkin juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, siapa saya? Siapakah saya? Apakah saya Rian? Rian nama saya, tapi apakah saya adalah Rian? Tentu saja tidak. Tentu saja saya lebih luas daripada itu. Philosophical question, pertanyaan-pertanyaan filosofis, oke ya. Misalnya juga tentang untuk apa, mengapa saya ada, mengapa saya hidup, why am I here, mengapa saudara ada beribadah pada hari ini. Saudara ada beribadah pada hari ini, berada di tempat ini terbentuk oleh konsep yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Membentuk saudara tentang pemikiran, tentang kebenaran-kebenaran bahwa orang Kristen beribadah hari Minggu.
Waktu kita mengerti kebenaran itu, kita menangkap konsep itu, itulah sebabnya kita beribadah. Sehingga walaupun hujan, walaupun mendung, walaupun tadi hujan, tetap saudara beribadah. Kenapa? Karena dalam konsep sudah terbentuk dalam bagi saudara bahwa orang percaya beribadah pada hari Minggu. Sehingga konsep itu, paradigma itu mengalahkan efek di luar, seperti hujan misalnya, atau seperti macet misalnya. Bagaimanapun juga saya akan tetap beribadah. Nah ini dia. Itu membentuk kita, adakah Tuhan? Mungkin juga menjadi pertanyaan kita tentang adakah Tuhan, ya kan? Sejak kecil kita sudah diajar tentang adanya Tuhan dengan cara-cara yang sederhana. Siapakah Tuhan itu? Bagaimana Tuhan itu? Apakah manusia itu pada dasarnya baik? Menjadi pertanyaan-pertanyaan, menjadi pemikiran-pemikiran kita. Mengapa ada penderitaan? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Ya kan? Mengapa ada penderitaan? Mengapa ada COVID-19? Mengapa ada pandemi ini? Mengapa yang meninggal bukan hanya orang tidak percaya karena COVID, tapi juga orang percaya? Waktu kita tidak memiliki paradigma yang benar, konsep of thinking yang benar, konsep belief yang benar, maka kita bisa jatuh kepada kekecewaan kepada Tuhan dan menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Betul? Ya kan? Nah, apakah ada surga dan neraka? Menjadi pertanyaan yang penting. Kalau nggak ada surga dan neraka, mungkin kita nggak akan peduli dengan moralitas. Kalau nggak ada surga dan neraka, mungkin kita nggak peduli untuk menjadi orang baik atau enggak. Nggak peduli menjadi suami yang setia kepada istri atau enggak, karena nggak ada ujungnya. Ya kan? Atau paradigma yang salah, paradigma yang nggak benar. Ya sudah, pokoknya saya sekarang hidup hancur-hancuran. Saya mau selingkuh ya selingkuh, saya mau mencuri ya mencuri, saya melakukan dusta ya dusta, saya melakukan apa yang saya mau. Toh nanti pada detik akhir saya akan berkata, Tuhan aku bertobat, aku minta ampun. Tetap Tuhan akan menyelamatkan kok. Mungkin kita akan berpikir begitu. Tapi saya pengalaman berapa kali, bukan berapa kali lah ya, aduh jangan sampai berkali-kali. Saya pengalaman 2 kali Bapak Ibu Saudara jatuh dari motor. Ketika mau jatuh, nggak kepikiran tuh dalam nama Yesus, jujur aja, nggak kepikiran pas mau jatuh darah Yesus, enggak. Jadi kalau yang berpikir bahwa nanti di akhir, di end of my time, di akhir hidup saya akan berkata, Tuhan aku bertobat, aku minta ampun, mungkin gak akan punya kesempatan. Mungkin gak akan punya kepikiran seperti yang saya alami 2 kali itu. Saya 2 kali jatuh dari motor, gak kepikiran darah Yesus, gak kepikiran Tuhan Yesus aku bertobat, ampuni segala dosa-dosaku, gak kepikiran, gak keburu, udah keburu krek. Gitu kan ya, gak kepikiran Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Saudara punya paradigma, punya pemikiran, nanti saja ya Ma aku bertobatnya, nanti saja ya Ma aku ke gerejanya, nanti saja, udah akhir-akhir deh, udah tua, udah tinggal di ICU. Kalaupun datang hamba Tuhan mendoakan nanti di ICU, belum tentu saudara dengar. Karena kalaupun dia didoakan di ICU, mesti respon juga. Walaupun mungkin nggak jawab, tapi dalam hati harus menjawab. Saya biasanya kalau di ICU pelayanannya begitu. Saya biasanya doakan peneguhan kembali keselamatannya, supaya di akhirnya dia akhirnya kembali diteguhkan bahwa dia percaya kepada Yesus. Oke, itu contoh paradigma yang kacau yang akhirnya orang bisa jadi salah ya kan ya. Nah, apakah Tuhan sudah? Nah, ini mungkin salah satu paradigma pemikiran yang cukup berat dalam dunia teologi ya, dalam dunia perteologian, dalam dunia para hamba Tuhanan dan dalam dunia pengkhotbahan ya. Itu tentang apakah Tuhan sudah menentukan siapa yang diselamatkan atau tidak. Apakah Tuhan sudah tentu ini siapa yang selamat atau tidak? Dalam teologi istilahnya adalah predestinasi. Apakah saya sudah dipredestinasi oleh Allah atau enggak? Saya ini dipredestinasi untuk selamat atau tidak? Apakah saya dipredestinasi untuk surga atau saya dipredestinasi untuk neraka? Ini sampai hari ini menjadi perdebatan teologi yang cukup berat. Tapi saya tidak akan bahas itu. Ini adalah buat contoh-contoh yang menjadi pemikiran kita, yang menjadi membentuk konsep kita, dan itu semua akan mempengaruhi apa yang kita akan lakukan, apa yang akan kita ucapkan Bapak Ibu Saudara. Saudara semuanya apapun, saudara sadar atau tidak sadar, bahwa apa yang Bapak Ibu katakan, Bapak Ibu lakukan, semuanya sebenarnya adalah terbentuk dari paradigma yang sudah membentuk Bapak Ibu Saudara. Sudah membentuk Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus mengingatkan, boleh dibantu edit ada supaya kelihatan semua ya. Oke, misalnya Kolose 2 ayat 8 dengan jelas sekali berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Paulus sudah mengingatkan bahwa kita harus berhati-hati sebagai orang percaya.
Sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, hati-hati, jangan sampai kamu akhirnya jadi tertawan oleh karena kepada filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun. Oke, ada filsafatnya yang kosong, ada ajaran turun-temurun, dan juga ajaran roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini Paulus sudah mengingatkan bahwa kita harus berhati-hati. Kenapa? Ini akan mempengaruhi kita. Apa yang menjadi filsafat dunia, apa yang menjadi filsafat yang kosong, filsafat yang kosong, filsafat yang dunia. Oke, jangan saya tidak bilang bahwa filsafat itu berarti dosa, karena juga kalau belajar teologi juga nanti ada filsafat Kristen. Ada leadership philosophy, Christian leadership philosophy, ada juga, gitu ya. Tetapi sekarang yang dibicarakan adalah filsafat-filsafat yang kosong, menurut ajaran turun-temurun. Itu menjadi filsafat dan menjadi masuk membentuk kita. Sehingga misalnya waktu kita masih memiliki, dipengaruhi oleh konsep tadi, pemikiran tadi tentang arwah-arwah misalnya, tentang roh-roh orang mati misalnya, waktu kita menerima itu filsafat itu, maka kita akan melakukan apa yang mereka katakan. Oh iya, ini kalau sudah meninggal berarti sekarang dia ada di sini, dia sedang ada bersama dengan kita. Oke, coba ayo kita ngomong sama opung, sama nenek yang datang, lagi duduk di sana dia, katanya begitu, ya kan? Ayo makan opung, ikut makan sama kita. Waduh, saya dulu nggak ngerti kan ya, belum bertobat, belum kenal Tuhan, ya dulu ngikut aja dengan ajaran itu. Jadi lagi makan gitu bisa tiba-tiba ngomong nih, ayo opung ikut makan sama-sama dengan kita, karena katanya kalau kita nggak nawarin gitu nanti opungnya marah. Kalau opung marah nanti kita bisa sakit, kita bisa celaka dan sebagainya. Ajaran turun-temurun. Mama saya diajarkan oleh mamanya, dan mamanya saya diajarkan lagi oleh mamanya, dan mamanya lagi, ya kan ya? Pasti begitu seterusnya, ya kan? Nah, waktu kita sudah menerima kebenaran, maka filsafat itu, maka paradigma yang lama itu harus kita gantikan dengan paradigma yang baru. Kita harus berada di situ. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita juga akan mulai mengecek, melihat apakah tindakan saya, perbuatan saya selama ini sebenarnya dipengaruhi oleh paradigma yang salah, oleh pemikiran set of thought tadi yang salah, membentuk saya menjadi salah, sehingga perkataan saya menjadi salah, perbuatan saya menjadi salah, ya kan? Kita harus menyadari akan hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, paradigma kita dibentuk oleh banyak hal. Set of belief, set of thought, konsep berpikir tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, tentang pelayanan, tentang gereja, tentang bekerja, itu juga dibentuk oleh banyak hal. Banyak hal membentuk kita. Misalnya, yang paling banyak, yang paling mempengaruhi, salah satunya adalah melalui lagu. Lagu tanpa sadar itu juga dibangun oleh berbagai konsep, sehingga terjadilah lagu itu, syair lagu itu. Misalnya saja, waktu zaman dulu, zaman SMP, masih SMP ya, teman-teman saya banyak yang udah ngalamin yang namanya cinta monyet, katanya cinta monyet. Saya nggak ngerti kenapa disebut cinta monyet ya. Banyak yang udah pacaran, banyak yang udah pasangan-pasangan masih SMP gitu ya. Nah, terus kemudian datanglah saya yang masih belum. Kalau saya pikir saya nggak jelek-jelek amat gitu kan ya, perasaan ya kan ya, perasaan saya nggak jelek-jelek amat gitu, tapi kok saya belum ada gitu ya. Aduh. Akhirnya apa? Waktu itu lahirlah sebuah lagu dari Bob Marley kalau nggak salah ya. Kalau saya salah dikoreksi. Di sini ada senior saya soal lagu-lagu jadul, dia juga tahu ya. Waktu itu lagi dalam kondisi yang seperti itu, muncullah lagu, dan itu membentuk konsep buat saya. Lagunya begini, no woman no cry, no woman no cry, gitu ya. Padahal sebenarnya makna lagunya itu bukan soal lu kalau nggak punya pacar tenang aja, lu nggak usah sedih. Sebenarnya maknanya bukan itu sebenarnya. Tapi karena itu refnya dan itu membekas bagi banyak orang yang nyanyi, no woman. Maka tanpa saya sadar, saya jadi orang yang biasa aja, walaupun belum punya pacar pada waktu itu. Orang-orang semua udah pacaran, teman-teman di SMP gitu kan ya. Jadi ya udah begitu, saya menghibur diri jadinya.
Everything's gonna be alright. Saya lupa nadanya kayak gimana. Kurang lebih begitulah. Everything's gonna be alright. Semuanya bakal baik-baik aja lah. Udah, no woman, no cry. Bapak saudara, lagu itu dilahirkan oleh sebuah pengalaman hidup, oleh sebuah sesuatu yang dialami, dan itu membentuk jadi konsep berpikir tentang dia, sehingga no woman, no cry. Ya kan? Nah, banyak ada juga lagu-lagu yang membentuk konsep kita itu jadinya kacau. Mungkin misalnya seperti ini. Misalnya contoh lagunya begini misalnya. Maafkan aku. Saya bukan lagi promosiin lagu ini Bapak Ibu Saudara ya, berikan contoh. Apa tuh? Menduakan cintamu. Itu membentuk konsep akhirnya waktu kita mendengar lagu itu again and again and again and again. Oh, it's okay menduakan cinta, tinggal minta maaf doang, gampang. Udah gitu jujur lagi, berat rasa hatiku, tinggalkan dirinya. Ya jadi nggak apa-apa friend, kalau lu lagi merasa berat, lu nggak bisa setia sama pacar lu, nggak apa-apa lah, lu jujur aja dengan hati lu, nggak apa-apa, emang berat tinggalin orang itu, ya dia lebih lu lebih mencintai dia. Wow. Tapi saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya di sebuah tempat, saya lupa di mana, di tempat makan kalau nggak salah. Dan di tempat makan itu memutarkan sebuah lagu yang waktu itu lagunya Guns N' Roses ya. Talk to me softly, there is flower. Masih ada ilmu zaman dulu ini ya. Makanya saya ngomongnya lagu yang dulu, karena yang sekarang saya udah nggak pernah denger lagu-lagu duniawi. Ini lagu yang dulu. There is something in your eyes, gitu kan? Saya lagi makan sambil karaokean sama temen, karena kita last day of school ya, teacher, kita per tim ya, guru-guru bahasa Inggris, bukan guru bahasa Inggris, guru-guru kelas 9, kita kebersamaan makan sambil karaoke. Jadi saya suruh nyanyi, suruh apa sih nggak nyanyi, gitu ya. Saya nggak nyanyi gitu, tapi saya mau nggak mau dengar lagu itu kan terdengar saya. Dan saya sadar begini, pas pulang sepanjang jalan saya tanpa saya sadari automatically, secara otomatis itu membentuk di dalam alam bawah sadar saya, dan sejalan gitu ya, saya tiba-tiba menyanyikan lagu itu. Talk to me softly, there is something in your eyes. Nikmatin, lama-lama sadar, ngapain gue nyanyi lagu begituan, gitu kan? Stop, gitu kan ya, diem, nyanyi lagi gitu kan. Terus gak lama kemudian nyanyi lagi. Di batas kota ini ku melihat, ku menatap kepergianmu. Karena itu lagunya tadi nyanyi lagu semua. Kenapa gue nyanyi lagu ini? Itu membentuk sense of belief jadinya Bapak Ibu Saudara. Membentuk fokus kita. Nah, apa yang jadi sikap kita itu dibentuk oleh apa yang kita dengar, apa yang kita alami, juga apa yang diajarkan, baik itu oleh orang tua kita, baik itu oleh guru kita, baik itu oleh pemimpin rohani kita, oleh siapapun dalam hidup kita yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Itu kita semua dibentuk oleh semuanya itu. Jadi Pak Bu, ketika istrimu tiba-tiba ngomel-ngomel, maka pasti ada sesuatu yang menjadi ada dalam konsepnya dia. Pak Bu, ketika suamimu gak jujur dengan keuangannya, ada uang-uang yang disimpan, ada uang-uang yang dirahasiakan, Pak Bu, pasti ada yang menjadi konsep of belief-nya dia, sehingga dia melakukan itu. Mungkin orang tuanya mengajarkan begini dulu, nah, nanti kalau sudah menikah, uangmu gak usah kamu kasih semua sama istrimu, kamu harus ada yang pegang juga. Nah, mungkin karena saya mendengarkan hal itu, diajarkan seperti itu, mungkin seperti itu. Maka sebab itu Bapak Saudara-saudara, apa yang menjadi konsep of belief kita seharusnya? Boleh dibantu next? Not working? PPT-nya? Maka ini harus menjadi konsep kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka ini harus menjadi paradigma yang kita pegang Bapak Ibu Saudara. Ini harus menjadi dasar paradigma kita. Semua set of belief kita, concept of thinking kita harus dibangun oleh para kebenaran, yaitu firman Tuhan. Tidak juga positif dan negatif.
Positive thinking and negative thinking adalah hal yang baik untuk juga menjadi bagian kita. Tapi itu bukan yang utama. Karena positive thinking atau orang-orang positivisme, ya, itu hanyalah melihat dari satu sisi yang lain dan tidak secara menyeluruh akhirnya. Oke. Tapi saya nggak bisa lama-lama di situ. Nanti one day aja kita bicara tentang itu. Ya, bahwa positif and negatif, positive thinking bukan juga sepenuhnya harusnya menjadi pegangan kita. Tapi ini harusnya menjadi kebenaran itu yang harus overwhelming, harus memenuhi seluruh pikiran kita. Kita harus didasarkan oleh firman Tuhan. Sehingga ketika sang istri berkata kepada suami, "Pak, aku tuh udah jahat banget sama kamu loh. Tapi kok kamu tetap baik sama aku ya? Kamu kok tetap setia sama aku ya? Aku tuh udah jahat banget sama kamu. Tapi kok kamu tetap setia sama aku? Kamu tetap selalu mengasihi aku, tetap mengampuni aku." Karena suaminya sudah dibangun dengan set of belief yang berkata bahwa, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu." Ketika itu yang menjadi set of belief dari seorang suami, mengasihi istri, titik, nggak ada koma. Kecuali ada koma, kasihilah istrimu, koma, selama dia istri yang baik. Enggak. Tidak perlu setia kepada istrimu karena dia jahat. Enggak ada isinya begitu. Kasihilah istrimu, titik. Karena seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu set of belief, itu ketika itu menjadi kepercayaan bagi suaminya, maka hidupnya pasti berbeda. Amin. Cara menghadapi istrinya pasti akan berbeda. Waktu seorang pelayan Tuhan memiliki set of belief, kita sedang bangun paradigma di sini. Dia ada paradigma. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ini adalah sedang paradigma yang sudah kita kumandangkan, Bapak Ibu Saudara. Bukan sedang biasa dari situ, keren dari bukan. Kita sedang memberitahu inilah paradigma seorang pelayan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala, semangat membara, rajin, setia, bayar harga, all out, berkorban. Mau hujan, mau enggak, mau sibuk, mau enggak, mau capek, mau enggak. Waktunya pelayanan hadir, waktunya doa hadir, roh yang menyala-nyala. Ketika paradigmanya adalah mengerti bahwa sebagai seorang pelayan memegang paradigma sebagai roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan, maka pasti dia akan beda. Gak perlu ditanyai kamu kemana minggu lalu. Setuju? Tapi ketika paradigmanya adalah ya melayani sekedar pelayan aja, saya ada waktu. Ya disuruh mama, disuruh papa harus pelayanan, wah repot, susah yang begitu, ya kan? Oke. Nah, jadi set of concept or thought or pattern itu harus dibangun dengan firman Tuhan saja, tidak dengan yang lain. Dibandingkan tadi, maafkan aku, menduakan cintamu, daripada begitu, maka bangunlah. Sebentar, saya buka dulu sebelum saya lupa liriknya. Mana nih liriknya? Oke. Dibandingkan kita nyanyi begitu, kan lebih bagus kalau kita menyanyikan aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Waktu kita menyanyikan itu, waktu pemikiran kita, konsep kita, paradigma kita dibangun oleh lagu yang tentu saja lagu rohani sejogianya pasti akan dibangun daripada firman Tuhan, ya kan ya? Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Indah kan? Itu menguatkan kita. Waktu kita keadaan yang buruk seperti sekarang, pandemi COVID-19, ekonomi, barang naik, harga naik, minyak goreng katanya mahal bener katanya, ya kan ya? Ya kan? Nyanyikan saja. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Tapi saya suka lagu ini. Bukan hanya lagu ini bicara tentang berkat yang melimpah, tapi juga mengajarkan secara holistis. Di awalnya kita begini, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku.
pasti lagu ini berdasarkan daripada firman Tuhan. Setuju? Pasti lagu ini dibangun daripada firman Tuhan. Pasti saya yakin minimal ini Mazmur 23. Ketika Daud berkata, sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, ya kan? Ku tak takut sebab kau besertaku, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Kayaknya nadanya terakhir gak gitu sih. Kayaknya itu saya bikin sendiri kayaknya. Saya yakin ini adalah Mazmur 23. Saya nggak tanya sih penulisnya ini dibangun dari dasar apa, tapi saya yakin, Bapak Ibu Saudara yakin bahwa ini dibangun daripada Mazmur 23. Kalau tadi, maafkan aku menduakan cintamu, dibangun dari apa? Dibangun dari orang yang suka selingkuh. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Dibangun daripada hal itu. Maka saudara-saudara, apa yang mempengaruhi kita itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, bagaimana kau menyikapi suami, menyikapi istri, menyikapi anak, menyikapi pelayanan, menyikapi pekerjaan, itu dibangun, itu semua dipengaruhi oleh paradigma, set of belief, kerangka berpikir seperti apa, set of konsep apa. Oh, kerja nggak usah serius-serius. Ya udah, pokoknya lakukan bagianmu saja. Saya sering dengar orang bilang begini. Ya, kamu digosipin, kamu diiniin, ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kamu kerja, lakukan, masuk pagi, kemudian sore pulang, udah nggak apa-apa, nggak usah ketemu teman-teman, nggak usah ini, biarin aja mereka melakukan apapun, perkataan apapun, biarin aja. Nah, itu membangun konsep kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, cepat saja bahwa set of concept or thought tadi itu akhirnya membentuk set of belief, ya, membentuk kepercayaan dalam diri kita, dan itu mempengaruhi kita setiap hari, sepanjang hari dalam hidup kita. Tadi beberapa contoh dari lagu saya sudah tunjukkan bagaimana itu membentuk kepercayaan kita ketika kita menghadapi segala sesuatu. Nah, cepat saja Bapak Ibu Saudara, jadi Jesus itu kita harus menjadikan dasar kita membangun paradigma kita. Nah, oleh karena waktu saya akan mau langsung yang kedua saja Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa ini harus menjadi paradigma kita, ya. Ini harus menjadi set of belief kita, bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya bahwa hanya Yesus saja yang kita sembah, hanya Yesus saja yang kita tinggikan, dan tidak ada ilah lain dalam hidup kita. Ini harus menjadi set of belief kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, ya. Sejak perjanjian lama sudah jelas sekali mengingatkan kepada umat Tuhan, berkata Keluaran 20 misalnya, itu kurang ketik ya, Keluaran 20 ayat 3 misalnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ulangan 5 ayat 7 berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berkali-kali Tuhan berbicara tentang jangan ada Allah lain daripadaku. Dan Tuhan sudah menunjukkan firman-Nya bahwa Tuhan membela orang-orang yang berdiri kepada firman-Nya ini. Melalui banyak peristiwa dalam perjanjian lama kita sudah dapat melihat bagaimana Tuhan benar-benar menolong, menopang, memberi jalan keluar kepada orang-orang yang teguh kepada paradigma ini, kepada set of belief ini, bahwa dalam hidupnya hanya ada Tuhan saja dan tidak ada ilah lain. Kita bisa melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar melakukan firman Tuhan. Kenapa dia bisa berani menentang Raja Nebukadnezar ketika harus disuruh menyembah patung buatannya itu? Kenapa dia mau menolaknya? Karena dia sudah dibangun oleh set of belief-nya dia, bahwa hanya ada Allah saja, yaitu Yahweh yang disembah dan gak ada yang lain. Set of belief itu membuat mereka berani melangkah sekalipun mereka harus menghadapi tungku api yang menyala-nyala. Dan Allah membela firman-Nya ketika orangnya, umatnya benar-benar hidupnya tidak ada Allah lain, maka Tuhan membela dia, Tuhan menyelamatkan mereka. Demikian juga dengan Daniel, kan? Ketika Daniel dilarang untuk berdoa kepada Allah, set of belief, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, maka Daniel tetap tertuju hatinya hanya kepada Allah. Dan gak pengaruh dengan apapun juga. Dan itu lebih kuat daripada apa yang dikatakan oleh raja, oleh pengumuman itu yang sudah dilakukan.
Dan Allah membela orang yang benar-benar hidupnya tidak ada Allah lain di hadapanku. Daniel baik-baik saja sekalipun di dalam gua singa. Dan lebih lagi, hal yang sama sampai hari ini dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir, kita tidak boleh punya paradigma, kita tidak boleh untuk punya paradigma bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tidak. Jangan sampai kita pernah berpikir oleh seperti itu. Mungkin oleh turun-temurun kita diajarkan, ini nenek moyang kita, ini patungnya, mari kita sembah dia. Saya bertemu dengan teman saya, dan yang kebetulan dia sebelumnya adalah orang yang hidup dengan dunia seperti itu. Sebelum kenal Tuhan, dia memang orang yang punya ilmu, punya guru. Dan dia bilang sama saya tanya, itu sebenarnya kalau patung-patung yang disembah itu sebenarnya ada rohnya nggak sih? Mungkin nggak sih ada rohnya di situ? Dia bilang iya. Kalau patung itu yang taruh di rumah itu, sesembahan itu mengundang nenek moyangnya, maka benar-benar nenek moyangnya. Walaupun kita secara teologi kita percaya itu bukan nenek moyangnya ya, tapi itu adalah roh jahat, itu adalah iblis yang menyamar seperti malaikat terang yang masuk ke situ, dan kemudian dia menjadi sesembahan. Dan saya bilang tujuannya apa? Ya dia akan menjaga sisi rumah itu, bisnisnya, usahanya, dikasih makan segala macam. Oh gitu ya, berarti saya nggak boleh sembarangan taruh patung ya. Dia bilang kalau you taruh patung sebagai hiasan nggak apa-apa, ornamen. Tapi kalau you sembah itu patung, maka akan masuk. Oh gitu. Yang masuk siapa? Tergantung. Kalau you undang nenek moyang, maka yang masuk roh nenek moyang katanya. Terus kalau nggak diundang, kalau you nggak undang tapi you sembah tuh patung, you doa tuh ke patung, maka yang masuk adalah roh yang bergantayangan yang ada di sekitar, dan dia akan masuk di situ, dan dia akan masuk di situ. Terus dia bilang begini, tapi itu semua nggak pernah gratis gitu. Maksudnya pasti akan ada yang diminta daripada hidupmu. Kalau kamu mungkin dia akan mungkin kamu akan merasa semuanya berhasil, ini berhasil, itu berhasil. Tetapi kalau kamu terus seperti itu, maka ada yang harus kamu bayar. Mungkin anakmu, mungkin nanti di akhir kamu akan sakit-sakitan terus dan sebagainya harus sembuh. Terus saya bilang, terus you sekarang udah lepas nih, udah bertobat gitu kan ya. Terus gimana itu semua masih mempengaruhi dirimu nggak? Dia bilang iya, sampai hari ini detik minggu lalu kebetulan saya ketemu. Terus dia bilang masih terus mengganggu, mencoba untuk masuk. Terus dia cerita begini, jadi waktu saya udah bertobat, meninggalkan semuanya itu, saya juga habis sampai 3 kali. Dia bilang, 3 kali habis. Iya, habis saya merasa masih jahat lah, masih nggak bener. Jadi saya bertobat lagi, baptis lagi, dibaptis di sebuah gereja A, dibaptis di gereja B. Terus tapi dia bilang begini, tapi ini bukan berarti jadi mengkultuskan ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini adalah personal kesaksian dia, tidak berarti sama dengan semua orang. Terus dia bilang begini, bahwa tapi yang ketiga adalah dia dibaptis di Sungai Yordan. Dia bilang dia ikut tur ke Israel. Ya, ikut tur ke sana, dia di Sungai Yordan dibaptis. Dan ketika dia dibaptis di situ, maka dia bilang begini, pas dia balik, dia didatangi oleh ilmunya, oleh roh jahat yang selama ini dia sembah-sembah itu ya, yang dia ikuti. Terus dia bilang begini, dia didatangi dan kemudian berkata begini, kenapa semua pakaian perangku kamu tinggal di sana? Maksudnya di Sungai Yordan, kamu tinggalin di sana, begitu. Saya bilang, begitu ya. Saya sempat berpikir sih, berarti kalau dibaptis di Sungai Yordan kayaknya lebih gimana gitu ya. Itu pemikiran sejenak gitu ya. Tapi enggak Bapak Ibu Saudara ya, jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Dibaptis di kolam Bethesda juga sama Bapak Ibu ya. Oke ya. Tapi inilah kesaksian dia ya. Kesaksian dia seperti itu. Artinya mungkin saja bagi saya ketika dia dibaptis di Sungai Yordan itu dia lebih sungguh-sungguh, mungkin saja. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa baptis 3 kali, enggak, 1 kali cukup ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak berkenan dengan hal kita menyembah kepada ilah lain. Yesus berkata, anak-anakku waspadalah. Mari teman-teman pemusik, mari naik ke depan. Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus waspada terhadap segala berhala. Biarlah mungkin kita sudah dibangun, saya tidak tahu, karena saya mendapatkannya di hati saya begitu kuat untuk menyampaikan tentang hal ini, bahwa jemaat Tuhan di GBI Pasar Baru harus menjadi jemaat yang sungguh-sungguh hanya menyembah Tuhan dan tidak sama sekali memberikan ruang kepada ilah lain, kepada nenek moyang kah, kepada leluhur kah,
Sekalipun itu adalah kepercayaan dari suku-suku Bapak Ibu Saudara. Sama saya orang Batak juga masih percaya hal seperti itu. Tapi saya telah meninggalkan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Biarlah pada siang hari ini kita mempunyai ketetapan hati di dalam Tuhan bahwa hanya Yesus yang saya sembah. Hanya Yesus saja dan tidak ada yang lain. Biar ini menjadi paradigma yang baru Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu pulang keluar dari ruangan ini, paradigma Bapak Ibu Saudara hanya Yesus. Aku hanya mau berseru kepada Tuhan Yesus saja dan tidak ada yang lain. Mari sebentar kita nyanyikan Bapak Ibu. Ku berseru Yesus. Yang sepakat Bapak Ibu, yang mau meninggalkan semua roh-roh dunia, penyembahan-penyembahan berhala kepada nenek moyang, mungkin dibangun oleh paradigma dari ajaran turun-temurun. Tapi pada siang hari ini buat ketetapan hanya Yesus. Hanya Yesus yang Bapak Ibu Saudara sembah. Yang mau saja hanya berseru kepada Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini Bapak Ibu Saudara sudah benar-benar hanya menyembah Yesus saja dan sudah melepaskan diri dari roh leluhur, nenek moyang, penyembahan berhala, patung-patung, atau mungkin menyediakan patung-patung atau ornamen-ornamen kodok misalnya yang memegang koin di kaki, di toko, atau kucing yang melambai-lambai. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau itu yang masih kau lakukan Bapak Ibu Saudara, kau sedang adalah lain dan tidak hanya Tuhan. Kalau siang hari ini Bapak Saudara malah ambil waktu beberapa menit ini, saya mau ambil waktu beberapa menit Saudara. Saya mau Bapak Saudara, kalau selama ini dalam hidupmu masih ada ilah lain, masih ada Allah lain dalam hidupmu, dan pada siang hari ini kau berkata, Tuhan, aku hanya mau menjadi penyembah Tuhan. Aku hanya mau berseru kepada Tuhan Yesus saja. Tidak kepada nenek leluhur, tidak kepada nenek moyang, tidak sama sekali. Dan aku memutuskan semuanya itu. Atau mungkin Bapak Ibu yang masih suka pergi ke dukun untuk menanyakan sesuatu. Engkau sudah membuat hati Tuhan terluka. Tuhan katakan jangan ada Allah lain, termasuk bertanya kepada yang namanya dukun. Sekalipun sekarang orang dunia bilang orang pintar, sama saja Bapak Ibu. Kalau itu kau bisa ikuti doaku yang sederhana ini. Tuhan Yesus, aku bertobat dari cara hidupku yang salah. Aku masih percaya dan meminta pertolongan kepada nenek moyang, kepada arwah leluhur, kepada dukun. Tapi siang hari ini aku bertobat Tuhan. Dan siang hari ini aku mau nyatakan hanya Yesus Kristus
Tuhan saja bagiku, tidak ada ilah lain. Dalam nama Tuhan Yesus, aku putuskan setiap hubunganku yang terdahulu dengan roh-roh nenek moyang, dengan roh leluhur, dan juga dengan dukun-dukun yang pernah aku datangi. Aku putuskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan aku hancurkan setiap pengaruh kuasanya dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.